Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad tidak hanya diartikan sebagai perang, melainkan dapat dimaknai untuk seluruh perbuatan yang memperjuangkan kebaikan di jalan Allah. Namun makna jihad di dalam Al-Quran masih kerap salah dipahami dan berujung pada aksi terorisme yang tidak bisa dibenarkan. Hari ini Gapai Kemuliaan akan menyoroti soal bagaimana jihad yang sesungguhnya. Anda yang memiliki pertanyaan bisa Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca. Dan sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Apa itu yang meledak? 7 Desember 2022 aksi teror kembali terjadi di tanah air. Sebuah bom bunuh diri meledak di kantor Polsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, pelaku tewas di tempat dan mengakibatkan 1 orang petugas kepolisian meninggal dunia. Sementara 9 lainnya mengalami luka-luka. Pelaku adalah ex-narapidana teroris yang tengah menjalani program deradikalisasi. Tentu saja, aksi ini menggambarkan betapa seriusnya bahaya laten terorisme di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan bahkan menilai aksi ini bisa saja menjadi pemicu terjadinya aksi-aksi serupa lainnya. Kebangkitan sel-sel terorisme ini juga harus terus diwaspadai. Jihad kerap menjadi motif para pelaku teror ini melancarkan aksinya. Atas nama perjuangan melawan kekuasaan tagut atau sewenang-wenang, para pelaku teror percaya bahwa langkah mereka melakukan aksi ini akan berbuah pahala besar atau bahkan berganjar surga, meskipun harus jatuh korban jiwa. Jelas, jihad kini kerap kali dipahami dengan salah kaprah. Makna jihad dalam Islam pun sejatinya tak melulu identik dengan mengangkat senjata. Dan justru, radikalisme atas nama agama ini merusak tatanan jihad yang sebenarnya. Ya, itu tadi tayangan tentang jihad yang salah kaprah. Dan langsung saja kita akan tanyakan kepada Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dulu langsung dari awalnya, dari maknanya, dari bahasanya, dari etimologinya. Jihad itu apa sebetulnya? Jihad itu kata seorang alim besar ahli bahasa Arab yang terkenal dalam literatur bahasa Arab namanya Ibnu Faris. Itu punya buku kitab karangan namanya Mu'jam Maqayis Al-Lughah Al-Arabiyah. Itu beliau menerangkan bahwa jihad itu dari 3 huruf dasar, jim, ha, kemudian dal. Secara keseluruhan 3 huruf yang menghimpun jahada ini, arti dasarnya yang pertama adalah kesulitan atau kesukaran, yang kedua adalah kemampuan, dan yang ketiga adalah keletihan. Karena secara bahasa, jihad itu memang sukar dan sulit. Jihad itu membutuhkan kemampuan. Dan keduanya ketika kesulitan dan kemampuan ini berjalan seiring, dia pasti mengakibatkan keletihan. Ini adalah akar kata dari jihad. Sehingga kemudian di dalam bahasa Arab, jihad itu apa? Jihad itu adalah ketika ada seseorang yang menumpahkan segala daya upaya, semua potensi diri yang dia miliki sudah dia curahkan sepenuhnya untuk menggapai satu tujuan. Maka dia dikatakan mujahid. Pekerjaannya disebut jihad. Kenapa? Karena dia sudah bersusah payah, dia sudah mengeluarkan segala daya upaya kemampuannya, dan biasanya berujung dengan rasa letih ketika dia sudah melakukan apa yang kita sebut dengan jihad itu. Itu jihad secara bahasa. Tapi saat ini orang akhirnya kerap mengkait-kaitkan jihad dengan ekstremisme dan radikalisme. Nah, sebetulnya apa perbedaannya? Orang sering memahami jihad itu identik dengan perlawanan bersenjata. Padahal perlawanan bersenjata di dalam bahasa Arab peperangan itu namanya qital. Pembunuhan itu namanya qatlun. Ini juga harus jelas. Tidak semua orang yang berperang itu pasti membunuh, dan tidak setiap yang membunuh itu pasti melakukan peperangan. Jadi ini terminologi masing-masing kata itu harus kita pahami secara baik dan benar. Jihad misalnya, kalau kita mengatakan bahwa
Jihad itu tidak identik dengan perlawanan bersenjata, dengan kekerasan fisik. Itu sebenarnya lahir ketika kita membaca Al-Quran secara keseluruhan. Di dalam Al-Quran, kata jihad itu ada sekitar 41 atau 42 kali disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita urutkan ini dari 40 tadi itu, yang pertama itu disebutkan di surah Al-Furqan. Di surah Al-Furqan itu Allah mengatakan fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ini adalah kata jihad yang disifati dengan kabir. Kabir itu besar, jihad yang besar, jihad yang sesungguhnya itu turun di dalam surah Al-Furqan yang disepakati oleh semua ulama ahli tafsir bahwa ayat ini turun di Mekah. Jadi kalau Eva baca dalam sejarah, periode dakwah Nabi itu dua. Ada periode di Mekah, ada periode di Madinah. Di Mekah ini adalah periode di mana Rasulullah SAW itu dilarang menggunakan kekerasan bahkan untuk membela diri. Perintah agama jelas, wa'arid anil jahilin. Bahasa gampangnya jangan layanilah kekerasan itu, ya, tapi berdakwahlah ini tadi. Jangan kalian turuti keinginan orang kafir yang ingin mengembalikan kalian kepada keyakinan nenek moyang. Wajahidhum bihi jihadan kabira, tapi berjihadlah kalian bihi, ini kata ulama, bil Quran. Bil Quran itu artinya menyampaikan pesan luhur Allah yang ada di dalam Al-Quran. Berdakwahlah menggunakan logika yang benar. Itu adalah ayat yang terkait dengan jihad yang pertama kali turun di Mekah. Nah, adapun peperangan itu yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah itu perang Badar pada tahun kedua Hijriyah. Jadi izin untuk melakukan perang, membela diri, ya, itu jauh setelah ayat yang pertama tadi saya sebutkan. Nah, ini perlu kita pahami bahwa jihad itu secara agama memang adalah kegiatan positif. Dia mencurahkan segala daya upaya untuk tujuan yang baik. Ketika misalnya peperangan seperti perang Badar, apakah dia masuk dalam konteks jihad? Iya. Ketika misalnya kita dahulu mendengar ada resolusi jihad kan, yang kemudian diabadikan menjadi hari santri kemarin, itu kan resolusi jihad yang dulu fatwa yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari setelah berkumpul dengan begitu banyak ulama terkait membela tanah air. Karena pasukan sekutu itu masuk, kemudian Belanda juga ikut ingin menjajah kembali. Maka saat itu kita kan mempertahankan negeri ini. Dengan apa? Ya dengan kekuatan senjata. Sekalipun boleh jadi perangnya juga nggak masuk akal. Bagaimana senjata modern di masa itu dilawan dengan bambu runcing. Tetapi karena itu untuk mempertahankan kehormatan, mempertahankan tanah tumpah darah, mempertahankan tanah di mana kita sujud di atasnya, maka peperangan itu menjadi bagian dari jihad. Tetapi jihad itu bukan sekedar perang. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau kemudian misalnya ingin diperlebar, banyak sekali di dalam agama yang menyamakan dan memasukkan beragam aktivitas yang diartikan sebagai mempertahankan kehidupan. Kan orang sering bilang jihad itu berani mati. Padahal berani hidup itu juga bagian dari jihad. Apa contohnya? Berbakti kepada kedua orang tua. Dulu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Nabi itu membawa pasukannya untuk melakukan peperangan dengan pasukan Romawi di masa itu yang tidak memberi ruang kepada Islam untuk menjalankan ibadah dengan baik. Maka kemudian Nabi mau berangkat perang. Sahabat laki-laki datang, ya Rasulullah, saya ingin ikut perang. Tapi kedua orang tua saya itu membutuhkan saya sebagai pendamping di rumah. Apa kata Rasulullah? Fafihima fajahid. Nah, jihadmu bukan ikut perang saya. Jihadmu adalah menggendong bapakmu ke kamar mandi. Jihadmu adalah mencucikan baju orang tuamu, menyuapkan makanan kepada ibumu yang lemah. Ini juga kan tidak gampang loh. Mungkin hari ini ada orang yang siap loh untuk mati di medan perang.
tapi belum tentu bisa istiqomah konsisten berbakti kepada kedua orang tuanya. Rasulullah bahkan mengajarkan ini, orang yang mencari pencerahan dan memberi pencerahan, berkontribusi kepada pembangunan intelektual di satu negeri. Kata Nabi, siapa yang datang ke masjid untuk apa? Liyata'allama khairan, mengajarkan kebaikan. Karena dulu kan nggak ada kampus, nggak ada sekolahan, semuanya dilakukan di masjid. Maka kata Nabi, yang datang ke masjid untuk belajar yang baik-baik atau mengajarkan gurunya, dosennya, maka kata Nabi, ini sama dengan orang yang jihad fi sabilillah. Bahkan kata Nabi, orang yang membantu kesejahteraan al-armalah, as-sa'i, orang yang memenuhi kehidupan armalah ini janda. Tapi mungkin dia tulis ya, jandanya mungkin agak tuaan lah Mbak Eva ya. Kemudian al-miskin, orang yang miskin, dia penuhi hajat hidupnya, itu sama dengan orang yang berjihad fi sabilillah. Kalau boleh saya tutup cerita saya ini dengan kisahnya Sayyidina Zaid bin Sabit. Itu sahabat Nabi yang junior, tetapi disepakati sebagai sahabat Nabi yang sangat-sangat pintar. Bahkan Sayyidina Zaid bin Sabit ini adalah orang yang menulis kembali Al-Quran. Jadi dulu Al-Quran itu zaman Nabi, itu kan kalau tidak dihafal oleh sahabat, itu ditulis pada alat tulis yang sederhana. Mungkin di kulit binatang, mungkin di pelepah kurma, mungkin di batu. Ini kan bisa dibayangin, gimana Quran kalau bentuknya kayak gitu. Kalau ya dia dari batu, dia nggak bisa naruh Qurannya di rumah. Maka ketika akhir dari masa pemerintahan Sayyidina Abu Bakar, Zaid bin Sabit diangkat ini oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menjadi ketua panitia, menyatukan dan menyalin dalam satu bentuk alat tulis. Kenapa Sayyidina Zaid yang dipilih? Karena ini yang hafalannya paling kuat dan catatannya yang bagus tulisannya. Kenapa bagus tulisannya? Ada kisahnya. Ketika Nabi mau berangkat ke perang Badar, Sayyidina Zaid itu nyeret pedang. Beliau anak yatim dan masih kecil. Itu mungkin umurnya masih 10 tahun. Nyeret pedang. Itu pedang dengan orangnya, panjangan pedangnya. Diseret kena tanah. Kata beliau, ya Rasulullah, bawa saya ke medan perang Badar. Mungkin bahasa lucunya hari ini bercandanya, kata sahabat, jangan dibawa Nabi, ngerepotin. Nanti begitu sampai di medan Badar dia minta ganti pempes, bahasa kayak sekarang. Misalnya ya. Maka kata Rasulullah, Nabi itu luar biasa. Nabi kemudian melipat kakinya di atas tanah. Sehingga kepala beliau dengan kepala Zaid yang masih kecil itu seimbang. Dia katakan, nak, di mana bapakmu? Bapak saya sudah nggak ada Rasulullah. Di rumah cuman ada ibu, makanya saya yang gantiin bapak, saya mau bela Nabi. Kata Nabi, oh kamu bela saya bukan di medan perang. Saya ini nak sekarang hidup di Madinah. Di sini ada kaum Yahudi, sudah dekat dengan Konstantinopel, Romawi. Mereka juga punya bahasa yang berbeda dengan bahasa saya, huruf yang berbeda dengan huruf saya. Nanti suka nggak suka, saya kan akan berinteraksi dengan mereka. Siapa yang nulis surat, siapa yang membaca. Kamu sekarang belajar bahasa. Kalau sekarang mungkin belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Tiongkok, belajar bahasa Jepang untuk pergaulan internasional saya. Maka semenjak itu Sayyidina Zaid bin Sabit itu belajar. Sehingga beliau adalah di antara sedikit sahabat Nabi yang begitu banyak menguasai bahasa asing dan kelebihannya memiliki tulisan yang bagus dan dia kemudian menuliskan mushaf yang nanti belakangan kita kenal dengan mushaf Utsmani ini. Jadi itu juga bagian dari jihad. Semoga apa yang kemudian disampaikan tadi bisa menjadi inspirasi kita untuk melakukan jihad. Karena jihad tidak hanya melulu angkat senjata, tapi jihad-jihad yang lain juga masih banyak. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jihad yang Sesungguhnya. Dan kita juga memiliki pertanyaan dari netizen dan kita saksikan pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, aku Windy mau tanya, belakangan ini kan lagi banyak terorisme dan pengeboman di mana-mana.
Jadi jihad yang sesungguhnya di masa kini itu yang seperti apa? Nah itu dia, karena banyak kemudian aksi terorisme itu dinyatakan sebagai perang melawan togut, Iya. Yai. Itu memang tauhid itu istilah di dalam Al-Quran untuk menggambarkan orang-orang yang sudah melampaui batas dalam pengingkarannya kepada Allah. Misalnya Namrud, misalnya Fir'aun, itu kemudian identik orang-orang seperti itu dikatakan sebagai bagian dari tauhid. Pertanyaannya, apakah kemudian sekarang kita bisa memaknai gerakan-gerakan seperti itu sebagai gerakan melawan tauhid? Kalau kita berpikir jernih, agama ini anggap saja angkanya dari 1 sampai 100. Sebetulnya apa sih yang tidak sesuai dengan keyakinan teman-teman terkait dengan apa yang dilakukan oleh negara? Rukun iman bebas dikerjakan di negeri ini. Rukun Islam bahkan ada yang diurus oleh pemerintah, zakat, haji, awal puasa, hari raya Idul Fitri, itu semua diurus gitu. Jadi kalau ada angka 100, kan yang belum dikerjakan ini kan hanya pidana Islam pada kasus tertentu. Pembunuhan berencana, pembunuhan tidak sengaja tetapi mengakibatkan hilangnya nyawa, kemudian perzinaan, kemudian pencurian. Itu atau memfitnah orang berzina, itu kan sebetulnya yang ada teksnya di dalam Al-Quran. Lebih dari itu semuanya kan dikembalikan kepada bentuk kebijakan setiap negara. Melanggar lalu lintas, kan tidak ada teks hukumnya di Quran. Tetapi Quran tahu bahwa lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu harus ditaati. Karena itu mengandung kemaslahatan. Ketika pemerintah mewajibkan pernikahan itu harus ada bukunya. Itu kan tidak ada ayat Qur'annya, tidak ada hadisnya, tapi itu kan bagian dari kebaikan agar hak dan kewajiban masing-masing pasangan itu terlindungi. Oleh karena itu, ketika kita katakan seperti ini, kita lihat Rasulullah 13 tahun di Mekah Nabi, itu tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Ketika kemudian Rasulullah pindah ke Madinah, ayat yang berbicara tentang peperangan itu secara implisit ingin mengatakan bahwa perang itu untuk menjaga apa yang ada, bukan mengadakan sesuatu yang belum ada. Oleh karena itu ayatnya jelas itu diizinkan kepada orang yang diperangi karena dalam keadaan zalim untuk membalas dengan kekuatan senjata. Kenapa boleh? Karena mereka ukhriju min diyarihim, diusir dari tanah airnya. Jadi peperangan dalam Islam itu sebetulnya dibolehkan. Konteks pertama dan utama dulu kan mempertahankan tanah air. Karena dulu diusir dari Mekah. Seandainya dulu di Mekah ada kebebasan mengerjakan semua keyakinan, di sana ada HAM, ada masyarakat sipil seperti hari ini, bisa jadi syariat tentang perang itu tidak masuk pada bagian jihad. Oleh karena itu, ketika memandang jihad hari ini, jihad itu ada yang dibolehkan dengan menggunakan senjata. Itu ada di dalam agama dan itu juga ada dalam konstitusi negara. Kalau di negara kesatuan Republik Indonesia kemudian ada gerakan separatisme yang ingin memerdekakan, lepas dari negara kesatuan dan membahayakan kesatuan negeri ini, keamanan teritorial, letak ke geografi dan kepentingan ekonomi macam-macam kan diperangi oleh negara. Oleh karena itu logika itu sama sebetulnya. Nah, kita hari ini kalau kemudian membuat teror di tengah-tengah masyarakat yang aman. Ada loh hadis Rasulullah itu bersabda, siapa orang yang membawa pisau, membawa pedang di tengah-tengah keramaian orang yang membuat orang itu takut. Itu laisa minna. Itu bukan kelompok umat Islam yang baik. Nah, ini harus dipahami. Seandainya ada waktu ya, misalnya orang asing sekalipun yang non muslim itu masuk ke negara kita kan sudah memperoleh visa. Visa itu apa sih? Visa itu kan jaminan keamanan. Di dalam fikih Islam itu ada namanya aqdul aman. Orangnya disebut musta'man. Ada orang misalnya di masa lalu yang bukan penduduk negeri Madinah. Dia masuk ke kota Madinah non muslim. Tetapi dia sudah melakukan perjanjian. Saya masuk untuk tujuan yang baik. Misalnya silaturahmi kepada saudaranya yang sudah memeluk Islam.
misalnya ada kegiatan ekonomi, itu dilindungi oleh Rasulullah. Utusan, kalau kita nanti satu hari bisa bicara tentang diplomasi Islam. Ya. Utusan negara punya paspor diplomat hari ini. Dia punya kekebalan diplomatik. Islam juga punya konsep di sana. Kenapa itu Islam perlu memberi konsep misalnya kekebalan diplomatik? Itu kan untuk menjaga keamanan. Karena boleh jadi orang-orang itu masuk ke negeri kita, itu boleh jadi kondisinya sudah tidak sedang berdamai. Mungkin sedang berperang, mungkin ada sentimen keyakinan, tetapi selama dia ingin melakukan dialog di tempat kita, maka kita harus berikan dia jaminan keamanan. Nah, mereka-mereka yang datang ke negeri kita, kan tidak semuanya orang yang tidak baik, dan tidak semuanya orang yang memerangi dalam keyakinan mereka itu Islam. Ada banyak sahabat saya di Amerika yang baik, ada banyak sahabat saya di Eropa misalnya yang tetap melihat perjuangan bangsa Palestina. Bahkan negeri ini, negeri yang selalu mengedepankan perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina. Oleh karena itu, jangan mudah kita memberikan cap tohut dan sebagainya. Hari ini saya bisa di televisi, nanti malam saya bisa sholat, speaker masjid saya juga keras, saya kadang-kadang berceramah di jalanan, jalanan itu ditutup dan ada panggung yang didirikan, itu semua hanya ada di Indonesia. Di negeri muslim mana saya boleh melakukan tabligh akbar sampai malam. Di negeri muslim mana saya bisa mengajar bebas tanpa izin terlebih dahulu di masjid-masjid. Oleh karena itu, banyak-banyaklah melihat sisi positif dari negeri ini. Cintai negeri ini dengan sesungguhnya. Kalau masih ada yang kurang dan salah, perintah agama adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita hidup di zaman di mana kebaikan itu dinilai dengan keunggulan ilmu pengetahuan, sejauh mana ini selaras dengan nalar kemanusiaan. Itu yang harus kita sampaikan hari ini. Baik, semoga pemaparan Yai tadi bisa memberikan pemahaman yang jelas. Amin. Jihad yang sesungguhnya seperti apa. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Anda yang memiliki pertanyaan bisa langsung Anda sampaikan melalui email yang tertera pada layar kaca Anda. Dan sebagai penutup, seperti biasa, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menyampaikan kesimpulan dan doa penutup. Sekaligus saya Eva Yunizar undur diri. Sampai bertemu pada Gapai Kemuliaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihad adalah ajaran luhur agama yang berarti melakukan segala macam bentuk pekerjaan positif, mencurahkan semua potensi diri yang baik untuk kesejahteraan orang banyak. Mudah-mudahan kita sebagai seorang muslim bisa menjadi mujahid yang menebarkan rahmat dan kasih sayang kepada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.